Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi bisnis plan kami yang berjudul Tempat Pensil Emot. Nah, sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Yang pertama, Mutia Novliani. Yang kedua, Quinta Monica Maurencia. Yang ketiga, Yetra Reflizaldi. Yang keempat, Yulia Rahman. Yang kelima, Wadriman. Dan yang terakhir, Wiwin Rilmadani. Baik, selanjutnya penyampaian materi tentang bisnis plan kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil bisnis. Yang pertama, nama bisnis. Produk yang akan dihasilkan dalam usaha ini adalah tempat pensil emot. Yang kedua, latar belakang bisnis. Bisnis yang ingin kelompok kami buat adalah sebuah kerajinan yang bahan utamanya menggunakan barang-barang bekas, terutama botol plastik Aqua 600 ml. Untuk bahan sampingannya kami menggunakan kain flanel, kardus bekas, tinta timbul, dan tali 4 warna. Kelompok kami ingin membuat suatu produk yang bisa diingat oleh semua orang karena keunikannya. Di samping produknya yang kami buat ini unik, kami juga bisa mengurangi masalah yang disebabkan oleh sampah plastik, yang dimana sampai sekarang sampah plastik kebanyakan menjadi pembungkus. Yang ketiga, keunikan bisnis. Keunikan pembuatan tempat pensil ini dari botol plastik yaitu produk yang dihasilkan ini berbeda dengan kerajinan yang lainnya yang sudah ada pada umumnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu market share. Market share ialah persentasi pasar atau konsumen yang didata oleh perusahaan dari pasar spesifik dalam suatu industri. Pada saat sekarang ini, melihat situasi perkembangan zaman kini, kami tidak terlalu memikirkan tempat usaha. Karena pada zaman sekarang, seseorang bisa saja melakukan bisnisnya hanya dengan di rumah saja, dengan memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Cara promosi yang akan kami lakukan adalah dengan menyebarkan di sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan mungkin juga bisa dengan mengendorse selebgram agar produk kami dapat dikenal oleh orang lain dan lain-lain. Dan pada saat penjualan pertama, kami akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada konsumen agar mereka tertarik dengan produk yang kami jualkan. Dapat kita lihat pada dua grafik di atas, pada garis merah yaitu tempat usaha dan garis hitam yaitu cara promosi. Dapat dilihat dari tahun ke tahun, tempat usaha mengalami kenaikan dan penurunan per tahunnya. Sedangkan cara promosi selalu meningkat per tahunnya. Oleh karena itu, promosi saat ini lebih diperlukan dibandingkan tempat usaha. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya Yulia Rahman akan menjelaskan mengenai strategi teknologi informasi. Teknologi informasi di saat ini mempermudah kita dalam berkomunikasi dan lain segalanya. Di dalam bisnis, teknologi informasi sangat berperan karena mempermudah kita dalam memasarkan produk kita kepada konsumen melalui media sosial agar masyarakat atau calon konsumen yang melihat apa yang produk kita tawarkan membuat masyarakat penasaran dan ingin membeli hingga mereka tertarik untuk membeli produk yang kita hasilkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu produksi barang dan jasa. Pengertian produksi adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau menambah nilai guna suatu produk, barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaku kegiatan produksi ini disebut dengan istilah produsen.
baik itu individu maupun organisasi. Sedangkan barang yang dihasilkan disebut dengan produk, barang, atau jasa. Tujuan dari produksi yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mana masyarakat akan membutuhkan suatu produksi yang dihasilkan oleh seseorang maupun suatu organisasi tertentu, yang mana orang tersebut memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna untuk menambah nilai guna barang tersebut. Yang kedua yaitu fungsi produksi secara umum, terbagi atas dua, yaitu menciptakan nilai guna, yang mana barang yang bekas dan tidak berguna tersebut dijadikan sebagai barang yang berguna dan dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua yaitu menambah nilai guna, yang mana nilai guna barang tersebut tidak ada pada awalnya karena barang tersebut sudah dibuang orang, dan sekarang kita olah menjadi suatu barang yang berguna dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, saya Wiwit Ramadhani akan membacakan materi mengenai strategis pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk tempat pensil daur ulang ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk yang lebih dahulu beredar. Di antaranya karena keunikan desainnya yang dari plastik dan bisa disimpan di mana saja. Usaha ini bergerak dalam bidang home industry. Produk ini juga memiliki kelebihan karena bahan yang digunakan adalah bahan daur ulang tanpa mengurangi sisi kualitasnya. Yang kedua yaitu price. Produk ini sengaja diluncurkan dengan harga yang cukup bisa dibilang murah. Hal ini karena keunggulan produk kami yang memiliki cost production yang rendah. Dengan ini, masyarakat mendapat pilihan produk unik yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Yang ketiga itu promosi. Promosi produk tempat pensil daur ulang ini dilakukan dengan periklanan. Ini dapat dilakukan lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat-tempat strategis. Selanjutnya itu penjualan pribadi, yang mana ini dapat dilakukan dengan door-to-door, my order, telepon selling, dan direct selling. Selanjutnya itu sistem distribusi, ini dapat dilakukan di pasar. Yang ketiga yang keempat yaitu kebijakan distribusi. Distribusi hasil produksi kepada para konsumen dilakukan secara langsung di tempat usaha maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menawarkan kerjasama ke berbagai toko. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Yetra Reflizaldi akan melanjutkan penyampaian informasi tentang bisnis plan kelompok 5, yaitu bagian yang ke-6, analisis persaingan risiko atau analisis SWOT. Dengan analisis persaingan ini ada beberapa submateri. Yang pertama yaitu strike ataupun kekuatan. Nah, strike ini ada beberapa bagian. Yang pertama, keunggulan produk. Nah, produk tempat pensil daur ulang ini merupakan suatu produk yang memberikan keindahan dengan mengangkat nilai sebuah limbah menjadi barang yang memiliki harga jual. Bahan-bahan yang dibutuhkan relatif lebih terjangkau. Nah, yang selanjutnya, keterampilan dan keahlian. Produk yang kami tawarkan berasal keterampilan mengubah limbah menjadi suatu produk yang memiliki harga jual yang terjangkau. Selanjutnya, bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan tempat pensil daur ulang ini tersedia banyak dan harganya pun relatif murah, serta jenisnya beraneka ragam, sehingga konsumen dapat memilih sesuai selera. Selanjutnya, weakness ataupun kelemahan, yaitu belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Peluang tempat pensil daur ulang mampu memberikan keuntungan yang cukup tinggi karena memiliki banyak varian warna, dijual di online shop ataupun di home industry. Konsumen bisa mendapatkan tempat pensil daur ulang ini dengan kisaran harga mulai dari 20.000. Selanjutnya, ancaman.
munculnya usaha yang memproduksi produk serupa, namun dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini, kita harus menyediakan modal berkisaran sebesar 12.000. Karena penyiapan produk awal yaitu bahan mentahnya kain flanel sebesar 6.000 dan lem lilin atau sebesar 6.000. Nah, jadi berjumlah modal kita yang harus kita sediakan 12.000. Cukup murah kan gitu. Jadi selanjutnya penjualan. Penjualan ini rencana harga penjualan yaitu 20.000. Jadi keuntungan yang kita peroleh dapat dikatakan sebagai harga penjualan dikurang modal, yaitu 20.000 dikurang 12.000. Jadi keuntungan yang kita peroleh berkisaran 8.000. Baik, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan sesuai dengan bisnis-bisnis yang akan kami lanjutkan ke depannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.